warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat semua? Kali ini saya ingin berbagi tentang informasi pendidikan profesi guru. PPG ini merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana S1 yang mempersiapkan peserta didik dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Oke teman-teman semua, kita sedang menghadapi berkas ajuan untuk seleksi akademik dan administrasi dalam PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, kali ini ada tentunya banyak pertanyaan dan saya ini ada informasi ingin sharing saja, berbagi. Tanya jawab seputar seleksi akademik pendidikan profesi guru ini dalam jabatan tentunya PPG tahun 2021. Ini yang terhormat Bapak Ibu rekan guru calon peserta PPG tahun 2021 dengan diedarkannya surat Direktorat Jenderal GTK nomor 0422-B2-GT-2021 tertanggal 17 Februari tahun 2021 perihal pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021 telah memunculkan begitu banyak pertanyaan terkait mekanisme pemberkasan, baik detail-detail permasalahan yang sifatnya teknis maupun tidak. Nah, menyikapi hal tersebut di atas, ini LPMP Jawa Tengah pada Kamis 25 Februari 2021 telah mengadakan Zoom meeting bersama Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah yang hasilnya kami informasikan melalui halaman ini. Nah, ini datanya bisa teman-teman ambil dari LPMP Jawa Tengah. Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan Ibu Bapak Guru yang belum bisa terjawab di sini bisa. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pertemuan tersebut tidak lagi berfokus pada pembahasan ketentuan umum yang tentunya sudah bisa dipedomani dengan membaca surat Direktorat Jenderal GTK yang sudah beredar sebelumnya. Pertemuan bersama LPMP ini adalah upaya merangkum beberapa permasalahan beserta solusi-solusi yang mungkin dilakukan saat ini. Hasilnya kami susun dalam bentuk tanya jawab sederhana yang semoga memudahkan penyatuan pemahaman kita bersama terkait persiapan pelaksanaan PPG tahun 2021. Baik teman-teman, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaannya, apa itu seleksi akademik, seleksi administrasi, dan verifikasi validasi atau verbal ulang? Seleksi akademik adalah tes kemampuan akademik awal yang digunakan untuk menyeleksi apakah seseorang berhak mengikuti PPG atau tidak. Dulu biasa disebut sebagai pretest. Nah, sedangkan seleksi administrasi adalah proses verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan untuk mengikuti PPG atau biasa disebut pemberkasan. Verbal ulang adalah pemeriksaan ulang terhadap dokumen-dokumen administrasi yang dipersyaratkan dan pernah diupload sebelumnya. Mudahnya disebut sebagai cek ulang berkas. Pertanyaan yang kedua, siapa sajakah yang bisa mengikuti seleksi administrasi dan validasi ulang PPG tahun 2021? Jawabannya adalah guru yang lulus seleksi akademik pada tahun 2019. Yang kedua, guru yang lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2017, 2018 dan belum terpanggil sebagai peserta PPG tahun 2021. Tahun 2020. Jadi ada dua jenis ya. Yang kemarin ikut tes seleksi akademik atau pretest 2019 kemudian lulus, terus yang sudah lulus ya tahun 2017 dan sampai 2018 yang belum terpanggil. Nah, ini untuk mengikuti seleksi administrasi kembali atau verbal ulang. Yang ketiga pertanyaannya adalah saya lulus pretest tahun 2017 tahun 2018 tapi tidak melakukan upload berkas. Apakah saya bisa ikut seleksi administrasi tahun ini? Nah, jawabannya saat ini panjenengan belum bisa diikut sertakan. Ya, kalau misalnya teman-teman tidak upload berkas,
Tentunya tidak bisa ya, harus upload berkas. Yang keempat, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui apakah saya berhak atau tidak mengikuti PPG tahun 2021? Jawabannya adalah silahkan buka akun SIM PKB-nya. Apabila ada pemberitahuan untuk mengikuti seleksi administrasi, bisa dipastikan panjenengan adalah calon peserta. Apabila tidak ada pemberitahuan apapun, ya artinya panjenengan atau ibu bapak guru bukan calon peserta. Ini cukup jelas ya. Yang kelima, pertanyaannya adalah apakah proses seleksi akademik memerlukan pengumpulan berkas fisik? Jawabannya tidak. Semua proses dilakukan secara digital melalui akun SIM PKB masing-masing peserta. Jadi semua berkasnya dipindai atau istilahnya di scan yang asli ya. Pertanyaan yang keenam, apakah proses verifikasi berkas dilakukan oleh admin Dinas Pendidikan? Jawabannya tidak. Proses verifikasi dan seleksi akan dilakukan oleh tim verifikator pusat. Jadi memang kalau sebelum-sebelumnya dari dinas lalu dikirim ke pusat, kalau sekarang langsung karena online kirim berkasnya semua di scan jadi langsung oleh tim verifikator pusat. Pertanyaan yang ketujuh, misal saya keliru melakukan upload berkas di luar yang dipersyaratkan bagaimana? Jawabannya nanti akan muncul pemberitahuan di akun SIM PKB panjenengan dengan status berkas dikembalikan. Proses upload dan perbaikan akan berlangsung antara tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret tahun 2021. Selama rentang waktu tersebut, kami sarankan untuk selalu memantau akun SIM PKB masing-masing sehingga panjenengan atau ibu bapak guru semua mengetahui apabila diminta untuk perbaikan berkas. Jadi kita ada waktu, misalnya keliru dalam upload ya, biasanya klik tapi kliknya keliru, maka ini kita terus pantau saja akun SIM PKB kita, nanti ada pemberitahuan atau notifikasi. Yang kedelapan, pertanyaannya adalah pada SIM PKB diminta upload SK pengangkatan pertama. Status saya saat ini adalah CPNS, sedangkan pada saat pretest saya berstatus guru non-PNS. Berkas apa yang saya upload? Jawabannya, SK pengangkatan pertama. Yang dimaksud adalah SK yang mengangkat panjenengan menjadi guru untuk pertama kali. Ya, apapun status kepegawaiannya dan bisa digunakan saat pretest. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah panjenengan sudah menjadi guru atau belum pada tahun 2015. Lihat persyaratan poin A1 H.1.D Surat Ditjen GTK nomor 0422-B2-GT- tahun 2021. Jadi ketika saat ini misalnya sudah CPNS, berarti yang dulu ikut pretest pertama kali menggunakan SK pertama kali, maka itu yang diupload ya. Yang kesembilan, pertanyaannya adalah status saya CPNS dan saya belum menerima SK pembagian tugas untuk saat ini. Berkas apa yang saya harus upload? Jawabannya, silahkan upload SK pembagian tugas tahun 2018, /2019 dan tahun 2019 tahun 2020 untuk menunjukkan bahwa panjenengan benar aktif mengajar dalam 2 tahun ini. Pertanyaan yang 10, saya seorang CPNS belum memiliki SK kenaikan pangkat dalam 2 tahun terakhir. Apa yang harus saya lakukan? Cukup upload SK CPNS saja. Pertanyaan yang 11, saya seorang kepala sekolah. Pada SK pembagian tugas, saya tidak memiliki jam mengajar. Apakah yang harus saya lakukan? Jawabannya, cukup upload SK kepala sekolah menyambung dengan SK pembagian tugas pada kolom upload SK penugasan untuk menunjukkan bahwa panjenengan berstatus kepala sekolah. Memang kepala sekolah itu tidak ada jam mengajar sekarang ini ya. Jadi dia cukup upload SK-nya dulu ya, SK pengangkatan kepala sekolah, kemudian lembaran berikutnya adalah SK penugasan pembagian tugas mengajar ya. Yang ke-12, tanya berapa batas ukuran file yang bisa diupload melalui SIM PKB. Jawabannya 1,5 MB. Ini lebih besar ya daripada tahun kemarin 500 MB, sekarang diberikan keleluasaan sampai dengan 1,5 MB. Selanjutnya pertanyaan yang ke-13,
SK penugasan dari sekolah kami jumlahnya berlembar-lembar. Padahal batas upload dokumen adalah 1,5 MB. Bagaimana cara uploadnya? Jawabannya adalah cukup scan dan upload pada bagian konsideran SK dan halaman di mana nama panjenengan tercantum. Jangan lupa untuk meng-highlight stabilo nama panjenengan. Jadi yang di-scan kalau banyak misalnya dalam satu semester ya, ada 5 lembar ya, ada 4 lembar, maka yang di-scan dan di-upload adalah yang bagian konsideran SK. Yang pertama itu yang ada menimbang, mengingat, memutuskan ya itu, terus ada tanda tangannya itu di-scan, dan lembar yang kedua yang ada pembagian tugas mengajar. Sebelum di-scan lembar yang kedua itu yang ada nama kita di stabilo ya, yang ada jam mengajar, kelas berapa itu stabilo, baru kemudian di-scan. Kalau ada 4 lembar, kalau 4 semester berarti kan itu ada dalam satu semester ada 2 lembar. Jadi sekitarnya ada 8 lembar. Digabung, disusun menjadi satu, kemudian digabung menjadi satu, kemudian di PDF-kan ya. Atau satu-satu PDF kemudian digabung, bisa juga seperti itu. Kalau terlalu besar maka dikompres. Selanjutnya pertanyaan yang ke-14. Saya guru yayasan yang SK pengangkatan sebagai GTY hanya diterbitkan sekali saja. Padahal ada syarat untuk mengupload SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jawabannya adalah cukup upload 1 SK yang panjenengan miliki tersebut. Jadi pengangkatan GTY hanya diterbitkan sekali saja. Berarti ini ya, untuk mengupload SK 2 tahun terakhir ini. Yang ke-15 pertanyaannya adalah TMT pertama saya sebagai guru adalah tahun 2014. Tapi di SIM PKB tertulis tahun 2019. Padahal di Dapodik sudah benar, yaitu tahun 2014 ya. Apakah nanti bermasalah? Jawabannya tidak. Tim verifikator pusat sudah memiliki data lulusan pretest 2017, 2018, dan 2019 yang nantinya akan digunakan sebagai data pembanding dan referensi. Yang ke-16 tanya, NUPTK saya sudah terbit tetapi belum tercantum pada data SIM PKB saya. Apakah saya bisa tetap mengikuti seleksi PPG tahun 2021? Jawabannya bisa. Jadi walaupun belum terbit, belum ada NUPTK-nya, bisa mengikuti. Pertanyaan yang ke-17. Saya seorang guru non-PNS di sekolah negeri. Apakah saya boleh mengupload SK pengangkatan dari kepala sekolah saat ini? Jawabannya boleh. Tapi pastinya akan dikembalikan atau ditolak. SK pengangkatan yang diakui untuk guru non-PNS, sekolah negeri atau guru honor di negeri adalah yang minimal ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi jangan sampai ibu bapak guru menguploadnya itu ya, SK yang 2 tahun berturut-turutnya itu dari tanda tangan kepala sekolah. Harus tanda tangan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Yang ke-18 tanya, saya guru yayasan. Apakah SK pengangkatan saya sebagai guru wajib ditandatangani oleh ketua yayasan? Ya, ini untuk GTY ya, guru tetap yayasan. Jadi harus SK pengangkatannya oleh ketua yayasan. Pertanyaan selanjutnya adalah ada beberapa data saya yang tidak sesuai antara di SIM PKB dan Dapodik. Apa yang harus saya lakukan? Apakah data SIM PKB bisa diedit oleh admin dinas? Jawabannya adalah data SIM PKB tidak bisa dirubah kecuali melalui Dapodik. Silakan dilakukan perbaikan oleh OPS, operator sekolah ya, dan jangan lupa melakukan sinkronisasi. Jadi kalau ada yang berbeda di SIM PKB ya harus diperbaiki di aplikasi Dapodik ya. Hubungi operator sekolah yang mengurusi Dapodik. Kemudian kalau sudah dirubah, disinkronisasi. Pertanyaan yang ke-20 selanjutnya, ada beberapa data SIM PKB yang tidak bisa saya rubah melalui Dapodik. Utamanya data saat mengikuti pretest, Mapel, ijazah. Mengapa demikian? Jawabannya adalah data pada saat mengikuti pretest merupakan data dasar panjenengan.
sebagai calon peserta PPG tahun 2021, sehingga tidak bisa diubah-ubah sewaktu-waktu. Perbedaan data itu juga tidak mempengaruhi hak panjenengan untuk mengikuti PPG. Pertanyaan selanjutnya, saya guru SD, dulu mengikuti pretest bahasa Inggris dengan berbekal ijazah S1 bahasa Inggris. Saat ini saya sudah memiliki ijazah S1 PGSD. Apakah saya boleh ikut PPG dengan mapel guru kelas SD? Jawabannya tidak. PPG dilaksanakan sesuai mapel yang diikuti saat pretest dan secara teknis perubahan tidak mungkin dilakukan. Jadi waktu awal ibu bapak guru pretest, kemudian memilihnya S1 bahasa Inggris, punya ijazah bahasa Inggris, maka harus tetap konsisten ya. Tidak bisa dirubah kemudian ya. Mungkin bisa, tapi dia harus pretest lagi. Daripada ikut pretest lagi, ya lebih baik teruskan saja bahasa Inggris ya. Tanya, SK pembagian tugas yang diupload apakah harus per semester? Nah ini, pembagian tugas bisa dalam bentuk per semester maupun per tahun. Jadi pembagian tugas yang, misal kalau ada 4 semester boleh ya. Kalau ada misalnya per tahun berarti 2 tahun. Kalau semester berarti ada 4 semester. Pertanyaan ke-23, pertanyaannya, dokumen yang harus saya upload terdiri dari 2 halaman atau lebih. Harus saya upload satu persatu bergantian atau bagaimana? Jawabannya adalah scan atau pindahinnya itu harus menyambung dokumen tersebut dari satu file, baru kemudian upload. Cara scan dokumen file atau cara menyambung bisa dipelajari di internet. Kita bisa googling atau lihat di YouTube. Ini banyak ya di YouTube, di Google, kita pelajari sendiri ya. Banyak aplikasi yang untuk menggabungkan secara online ya. PDF tentunya. Pertanyaan yang ke-24, saya baru saja mendapat SMS atau WhatsApp WA atau telepon yang mengaku dari LPMP dan Dinas Pendidikan untuk segera membayar dengan jumlah tertentu demi kelancaran proses pendaftaran. Jawabnya, abaikan. Proses seleksi administrasi, akademik dan pelaksanaan PPG tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, teman-teman dan rekan-rekan guru semua, demikianlah ya yang bisa saya berbagi. Ini adalah hasil rangkuman pertanyaan dan jawaban yang sekiranya bisa kami bagikan saat ini kepada calon peserta PPG tahun 2021. Semoga membantu. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Nah, sumber dari informasi ini adalah dari website atau situsnya di disdikbud.seragenkabupaten.go.id /tahun 2021 tentang tanya jawab seputar seleksi akademik pendidikan profesi guru PPG tahun 2021. Itulah Ibu Bapak Guru, semoga informasi ini bisa membantu Ibu Bapak Guru untuk meyakinkan diri mengupload berkas ya. Kalau bermanfaat jangan lupa like, subscribe. Kemudian semoga Ibu Bapak Guru semua lulus dalam seleksi administrasi dan terpanggil di tahun 2021 ini. Amin. Semoga sukses semua ya Bapak Ibu Guru. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.